Mari menjadi bagian dari komunitas kami dengan subscribe channel ini, GSKI Hosana, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terkini seputar ibadah, kegiatan sepekan, serta sharing kebenaran firman Tuhan yang memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Senang kita kembali bersama di Menara Doa hari Sabtu tanggal 8 November 2025. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita mempersiapkan hati kita. Kita naikkan pujian, Kau bawa aku di jalan salib. Kau bawa aku di jalan salib-Mu. Kau ajar melangkah di jejak hidup-Mu. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbanan-Mu demi kemenangan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salib-Mu. Di sisi-Mu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersama-Mu Tuhan. Tuhan membawa kita di jalan salib ini. Kita diajar melangkah ke jejak hidup Yesus. Sama-sama katakan pujian ini. Kau bawa aku di jalan salib-Mu. Tuhan mengajar langkah kita. Kau ajar melangkah di jejak hidup-Mu. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbanan-Mu demi kemenangan. Sekali lagi. Kau bawa aku di jalan salib-Mu. Kau ajar melangkah di jejak hidup-Mu. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbanan-Mu demi yang ikut Yesus. Angkat tangan. Ku mau ikut Yesus,
anu sampai kemuliaan. Ku mau ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan, bersamamu Tuhan. Dengan lembut ku mau ikut Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan, bersamamu Tuhan sampai kemuliaan, sampai kemuliaan, bersamamu Tuhan, sampai kemuliaan, bersamamu Tuhan. Kita sembah Yesus. Di dalammu kemuliaan, di dalammu Tuhan. Di dalammu Yesus. Di dalammu Tuhan. Di dalammu Yesus. Di dalammu Tuhan. Bersamamu Tuhan. Bawa kami di jalan salibmu, ajak kami melangkah di jalanmu, Yesus Tuhan. Di dalammu ada kemenangan. Amin. Di dalammu ada pemulihan. Sembah, sembah Yesus Tuhan, Raja yang perkasa. Terpujilah Engkau, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Kami sembah, kami muliakan namamu. Di sini kami meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Terpujilah namamu. Hey, hey, dengan tenang, dengan hati yang penuh sukacita, kita akan pulang ke rumah Bapa di langit dan bumi yang baru. Amin. Inilah yang menjadi harapan kami, kerinduan setiap kami pengikut Yesus Tuhan. Kami memandang Engkau,
Sama-sama katakan. Bilakah ku pandang wajahmu di dalam kemuliaan Bapa Surgawi, rinduku hausku akan dirimu. Bilakah ku di sana selamanya. Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu Tuhan memanggil nama kita, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya. Amin. Janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku hausku, bilakah ku diam. Kau janjikan langit baru, Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku hausku, bilakah ku diam di sana. Rinduku hausku, bilakah ku diam di sana. Rinduku hausku, bilakah ku diam di sana. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, minggu lalu kita menceritakan tentang siapa Yesus. Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Juga Yesus itu pintu ke surga. Dan Yesus juga adalah gembala yang baik. Gembala yang baik bukan hanya mencukupkan kebutuhan secara jasmani, melindungi, bahkan merawat. Namun gembala yang baik itu memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan pesan itu disampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Saat ini kita juga murid-murid Yesus. Untuk yang selanjutnya kita akan membuka dari
Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Saya bacakan. Rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu, di dalam perikop rumah Bapa dalam pasal Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ke-14, poinnya adalah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Poin yang pertama, di rumah Bapakku. Ini adalah kalimat penghiburan untuk murid-murid. Bagaimana Tuhan Yesus menceritakan akan adanya pengkhianatan, akan adanya penyangkalan. Ya, kita tahu siapa yang menyangkal, itu Petrus. Ya, kita tahu siapa yang mengkhianati, yaitu Yudas Iskariot. Setelah Yesus mengatakan demikian, ini Yesus ngomong dia mau pergi. Dan tentu hati murid-murid saat itu gelisah. Dan ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Apa yang mau ditekankan di dalam ayat ini, Bapak Ibu? Percaya kepada Bapa Yahweh yang sudah mengutus Yesus. Dan percaya juga kepada Yesus. Kita sudah mengetahui bahwa Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Bagaimana kita mengatakan kita percaya kepada Bapa Yahweh, sementara kita juga tidak menaruh percaya kepada Yesus? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jika itu tidak benar, tentu Yesus yang sudah bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus juga mengatakan, oh tidak ada tempat di rumah Bapa. Yesus mau meyakinkan para murid, menenangkan bahwa memang benar di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Aku pergi, ya, Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagimu, bagi murid-murid. Jadi murid Yesus bukan saja Yohanes, bukan juga cuman Simon Petrus, tapi murid Yesus. Saya, saudara, murid Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan kita? Aku menyediakan tempat untuk dirimu, untuk saya. Amin. Kita langsung melompat di ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jika memang murid-murid saat itu percaya kepada Yesus, tentu murid-murid juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus sudah lakukan. Poin terpentingnya, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Pasal ini merupakan kelanjutan percakapan Kristus dengan murid-muridnya setelah mengadakan perjamuan malam. Ya, kita sudah melihat bagaimana kegelisahan hati para murid
Mengapa begitu gelisah? Sudah menceritakan tentang siapa yang akan mengkhianati, siapa yang akan menyangkal. Dan hati yang gelisah itu juga ditimbul karena apa? Karena murid-murid tidak memahami misi Yesus dan rencana Allah Bapa. Murid-murid tidak mengetahui rencana Bapa. Saudara tidak mengetahui misi dan visi dari Tuhan atas hidup saudara, dan saudara gelisah. Jika saudara tahu misi Tuhan dalam hidup saudara, saudara akan menaruh harap kepada Tuhan mengganti kegelisahan tersebut. Lihat poin ini. Saudara mengganti kegelisahan hati saudara dengan berharap kepada Yesus yang memiliki rencana besar, yang memiliki rencana indah di dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, Yesus mendorong dan mengingatkan kembali, jika kamu percaya kepada Bapa, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Yesus. Toh murid-murid sudah melihat bagaimana pekerjaan Yesus, bagaimana mujizat yang dilakukannya. Sudah dilihat oleh mata kepalanya. Saya dan saudara tidak pernah melihat Yesus secara mata jasmani, tapi mata rohani saya dan saudara mengimani. Oh, bukan saja mengimani. Tidak tahukah Bapak Ibu bahwa sepanjang hidup saudara telah disertai, telah dituntun. Amin. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus ingin murid untuk lebih percaya kepada, lebih lagi percaya kepada Yesus. Ini kata-kata perpisahan Bapak Ibu. Bagaimana murid-murid selama ini sama-sama dengan Yesus melayani. Dan Tuhan mengatakan, aku akan pergi. Tentu sedih. Penghiburannya adalah perginya untuk menyediakan tempat. Penghiburan yang luar biasa. Tentu kita bicara rumah Bapa itu ya sorga. Banyak tempat tinggal. Berarti banyak ruangan-ruangan. Cukup. Siapapun yang mau diselamatkan cukup. Karena katanya banyak. Amin. Sudah menyediakan tempat. Pesan Yesus selanjutnya adalah, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Di mana Yesus berada, di situ juga saudara dan saya berada. Amin. Amin. Menyediakan tempat. Setelah menyediakan tempat, datang kembali. Menjemput. Wow. Janji manusia banyak gagalnya Bapak Ibu. Janji Tuhan ya dan amin. Sepasti Yesus telah bangkit, sepasti Yesus telah naik ke surga, sepasti juga Yesus kembali menjemput. Amin. Untuk meneguhkan, untuk menghibur. Tapi jika saudara dan saya mengaku bahwa kita adalah murid Yesus, pesan pamungkasnya adalah, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Setelah saudara dan saya tahu misi Tuhan, misinya untuk menyediakan tempat untuk saya dan saudara, pekerjaan seperti apa? Toh saudara dan saya mengaku toh sebagai murid Kristus.
pekerjaan seperti yang Yesus lakukan. Juga memberitakan kebangkitannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya. Rencana kembalinya untuk menjemput orang yang mengaku percaya. Tidak dapatkah kita melawan pekerjaan itu? Ataukah Bapak Ibu belum menyadari bahwa tanda-tanda itu telah menyertai Bapak Ibu sebagai orang yang percaya? Dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya dan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ya, pekerjaan yang besar. Inilah tandanya. Yang pertama, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mengusir setan demi nama Kristus, berbicara dengan bahasa yang baru, bahkan ketika melakukan penginjilan, dikatakan di sana memegang ular, bahkan meminum racun maut pun, mereka tidak akan mendapat celaka. Tanganmu letakkan di atas orang sakit, sembuh. Tanda-tanda kerajaan sorga, tanda-tanda penuh kuasa. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Kristus menginginkan agar para pengikutnya melakukan kebenaran firman dan tinggal di dalamnya, serta mengadakan tanda ajaib ketika memberitakan kerajaan Elohim. Ya, tanda ini menegaskan ketika saudara berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, tinggal di dalamnya, saudara penuh kuasa. Inilah tanda bahwa benar Yesus telah bangkit. Kehidupan kita menjadi teladan iman yang penuh kuasa, bahkan berbuah. Amin. Amin, Bapak Ibu. Kata yang menguatkan hari ini, jadi hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Perkataan apa, Bapak Ibu? Perkataan tentang kebangkitan Yesus. Perkataan tentang rumah Bapa. Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Dalam 1 Tesalonika dikatakan, jadi hiburkanlah seorang akan yang lain, hiburkanlah yang sedang bersedih, hiburkanlah yang sedang bersusah hati, doakanlah yang terikat, karena saudara dan saya selaku murid Yesus sudah merasakan kelepasan dari Tuhan. Kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita memberitakan kerajaan Elohim. Tentu kita tidak terikat dengan dunia ini lagi, tapi kita tertawan dalam Kristus. Amin. Ya. Kemuliaan dan abadi ini merupakan suatu doktrin yang menghibur bagi para pengikut Kristus. Dan biarlah kita senantiasa menjadi alat kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Bapak, siapakah kami ini sehingga Engkau memilih kami menjadi bagian dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Siapakah kami ini, Tuhan? Suatu kemuliaan dapat menjadi bagian dalam pekerjaan tangan-Mu. Kami berdoa saat ini untuk setiap anak-anak-Mu yang terkasih yang mengikuti menara doa hari ini, Tuhan. Jika kami lupa, jika mereka lupa akan visi dan misi dari Tuhan, Tuhan ingatkan
Jika mereka bingung memulainya dari mana, Roh Kudus memberikan kemampuan untuk memberikan langkah-langkah yang dapat mereka ambil. Bahkan jika mereka mulai goyah iman mereka, kami berdoa saat ini Tuhan, Tuhanlah yang menguatkan hati mereka, mencelikkan mata batin mereka untuk terus memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, memikirkan kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu pada hari ini Tuhan kami berdoa, Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan. Jika mereka berbeban berat, kami percaya Roh Kudus menghibur. Jika mereka kekurangan, Tuhanlah yang mencukupkan. Gembala agung, Engkau menyediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami membawa Bapak rohani kami yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono beserta istri, anak-anak dan menantu juga cucu ke dalam kasih Tuhan. Tuhan terus menguatkan otot-ototnya. Tuhan terus menggendong hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya kami akan kembali bersama-sama dengan fisiknya yang kuat untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, ceritakan keajaiban Tuhan yang luar biasa bagi banyak orang. Kami berdoa untuk GSKI Pusat, penata layanan yang saat ini juga diemban oleh hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Frankie Chong. Tuhan, biarlah Tuhan memampukan, Tuhan memberikan kekuatan, hikmat Tuhan nyata untuk Bapak Pendeta Frankie Chong. Juga segenap pelayan-pelayan Tuhan GSKI di Indonesia maupun luar negeri, juga secara khusus kami berdoa untuk GSKI Hosana Lebak Bandung, Kota Jambi. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta Anang, Bapak Pendeta Hermawan, Ibu Pendeta Wisanti, Ibu Pendeta Febe, juga GSKI yang ada di Kota Jambi maupun di Provinsi Jambi. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami melayani Engkau, karena demikianlah seharusnya. Oleh sebab itu Tuhan, mampukanlah setiap kami untuk memiliki hati yang teguh, iman yang teguh. Kami percaya Tuhan selalu memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan kami hari ini, untuk pemain keyboard Bang Budi, juga untuk hamba-Mu. Kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita terus melingkupi kehidupan kami, dan berkat Tuhan selalu mengalir dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami tidak lupa membawa bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai, dalam pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan memberkati pekerjaan yang dilaksanakan oleh Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo, Wakil Presiden Bapak Gibran, juga staf menteri, juga seluruh gubernur, juga secara khusus untuk Kota Jambi, pemerintahan Kota Jambi juga kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati segenap bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mengakhiri menara doa kita siang hari ini. Kita mengangkat tangan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa Yahweh, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Amin.
Yesus menyertai saudara dimanapun saudara berada. Sampai jumpa minggu depan.